Ini ada batang pisang yang masih kecil, yang mana ini usianya 2 bulan dari tanam ya. Ini sudah terkena penyakit penggerek batang juga. Nah, seperti ini ciri-cirinya ya. Ini batangnya mulai mau pecah-pecah ya. Dan ini pupusnya juga sudah seperti ini memendek seperti ini ya. Nah, ini karena terserang hama penyakit. Nah, ini juga papahnya ini sampai patah. Ini hitam-hitam ya. Nah, seperti itu. Jadi ini terkena hama penggerek batang. Nanti kita akan obati juga. Oke guys, balik lagi di channelnya Abang Gingsul, di mana channel ini channel petani muda yang membahas tentang dunia perpisangan. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips atau cara mencegah dan mengobati pohon pisang yang masih kecil atau yang masih usia 2 bulan atau 3 bulan yang terkena hama penggerek batang. Nah guys, ini dia ya, salah satu batang pisang yang terkena hama penyakit. Ini ciri-cirinya daunnya ini sudah bolong-bolong seperti itu ya. Nah, itu bekas ulat atau hama penggerek lainnya, yang mana itu sudah ada di dalam batang pisang tersebut di pucuk yang ini. Jadi selain ciri-ciri dari daunnya yang bolong-bolong seperti itu, nah ini Anda bisa lihat sendiri ya. Maaf kameranya gelap ini. Nah, jadi ini pelepahnya ini hitam ini guys. Nah, ini seperti ini ya. Ini hitam seperti ini karena terserang hama penyakit. Nah seperti ini ya. Ini apa namanya, retak-retak seperti ini karena hama penyakit. Jadi selain ini juga ya, seperti ini juga ciri-ciri batang pisang yang terkena penyakit hama penggerek batang, yang mana batang ini masih berusia 3 sampai 4 bulan saja. Ini masih melakukan fase pembesaran batang ya. Jadi ini sudah terserang penyakit. Nah, jadi bukan hanya tadi saja ya. Ini ada batang pisang yang masih kecil, yang mana ini usianya 2 bulan dari tanam ya. Ini sudah terkena penyakit penggerek batang juga. Nah, seperti ini ciri-cirinya ya. Ini batangnya mulai mau pecah-pecah ya. Dan ini pupusnya juga sudah seperti ini memendek seperti ini ya. Nah, ini karena terserang hama penyakit. Nah, ini juga papahnya ini sampai patah. Ini hitam-hitam ya. Nah, seperti itu. Jadi ini terkena hama penggerek batang. Nanti kita akan obati juga. Jadi di video yang lalu atau video yang kemarin-kemarin, saya juga sudah membuatkan video tentang pengobatan dan pencegahan hama penggerek batang ya. Nah, jadi di video yang kemarin atau video saya yang ini, nah ini di video yang ini saya itu melakukan pencegahan hama penggerek batang pada pohon pisang yang besar dan yang kecil. Nah, tetapi di video kali ini saya akan melakukan pencegahan dan pengobatan kepada pohon pisang yang masih kecil saja, tidak untuk yang besar ya. Dan tentunya di video kali ini caranya itu berbeda dengan di video pencegahan hama yang kemarin. Jika di video yang kemarin itu caranya disemprot, tetapi di video ini kita akan melakukan dengan cara ditabur. Oke sahabat tani dimanapun Anda berada, dan inilah ya obatnya atau insektisidanya untuk mencegah dan mengobati batang pisang yang masih kecil yang terkena hama penggerek batang. Nah, jadi caranya ya, Anda siapkan dulu botol seperti ini ya. Nah, ini botol, ini tutupnya dibuka dan nanti dibolongin menggunakan paku. Ini sudah saya bolongin dan saya akan contohkan bagaimana cara membolongannya ini. Nah, jadi di sini ada salah satu tutup botol ya yang sudah saya siapkan. Jadi Anda juga harus siapkan paku seperti ini. Nah, ini dia paku. Ini tugasnya nanti ini untuk membuat lubang atau membolongi si tutup ini. Dan siapkan juga palu ya. Nah, jadi cara membolonginya ini bukan di seperti ini ya, bukan dipaku dari luarnya, tetapi ini dibalik, dipaku dari dalamnya. Nah, seperti ini. Tujuannya kalau dipaku dari dalamnya, nanti si obatnya ini keluarnya dengan lancar. Tetapi kalau dipaku dari luarnya, nah jadi nanti dia ada jengguluan di sininya, nanti dia itu agak susah untuk keluarnya. Makanya saya sarankan ini dipakunya membalik seperti ini ya. Oke, langsung saja kita paku ya. Maaf, ini proses pemakuannya. Ini tidak saya videokan ya. Intinya ini di tengah-tengah seperti ini. Nah, nanti ini Anda paku sendiri. Jadi ini dipegang dengan tangan kiri, tangan kanan memaku atasnya sini. Ini saya tidak membawa tripod ya, lupa ya. Makanya saya langsung paku saja, tidak saya videokan. Nah, jadi ini ya sudah saya paku. Nah, jadi seperti ini. Usahakan kalau ada paku yang lebih agak besar lagi. Kalau yang agak besar dari ini, besar sedikit, itu nanti keluarnya lebih lancar lagi. Tapi ini paku segini juga nggak apa-apa. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya bolongin di tengah-tengahnya. Nah, jadi nanti botol ini kita masukkan si furadan ini atau insektisidanya. Nah, jadi teman-teman, ini saya menggunakan insektisida yang bermerek Furadan ya. Nah, jadi ini berbentuknya ini warna ungu. Nanti akan saya genggam di tangan ya. Kita akan coba lihat seperti apa bentuknya. Nah, jadi seperti inilah ya. Ini bentuk dan warna dari si Furadan. Dia berbentuk seperti pasir ya, kecil-kecil. Nah, ini obat sangat lumayan mematikan untuk hama penggerek batang ya.
Ini khususnya untuk batang yang masih kecil saja. Nah, jadi ingat ya, ini obat furadan ini atau insektisida furadan ini digunakan kepada batang pisang yang masih kecil saja ya. Dan jangan digunakan ke batang yang sudah besar. Karena kalau batang yang sudah besar itu khawatir ya, nanti batang besar kita kasih furadan, dia tidak lama lagi mengeluarkan buah. Nanti khawatir si kandungan racunnya ini masih terkandung dan dia masuk ke dalam kandungan buah yang sudah keluar dari batang besar tadi. Khawatirnya nanti buahnya itu jadi pahit karena ini racun yang agak lumayan mematikan. Makanya saya pakaikan saja ke batang pisang yang masih kecil. Karena kalau masih kecil itu proses pembuahannya nanti itu masih agak lama, dan pas nanti proses pembuahan nanti itu kandungan dari si furadan ini itu sudah netral atau sudah hilang. Nah, jadi kawan, untuk cara memasukkan ke botol sekecil ini ya, ini nanti kalau ada ya teman-teman itu bawa corong yang kecil. Kalau ada corong, kalau enggak ada ikuti cara saya saja seperti ini. Ini sangat simpel, sederhana. Ini tinggal siapkan daun seperti ini dilipat ya. Maaf, saya lipat dulu. Jadi seperti ini ya corong alam yang sudah saya buat. Nah, seperti ini belakangnya ini ditancapkan lidi atau kayu kecil ya. Kita langsung masukkan saja seperti ini dan kita pegangin nanti ya botolnya ini, dan kita langsung masukkan saja. Ini berhubung tripodnya ketinggalan ya atau pemegang kameranya ketinggalan, ini prosesnya ini tidak saya videokan karena susah guys, tidak ada yang megangin kameranya. Oke guys, ini sudah saya masukkan ya. Nah, jadi seperti inilah warna furadan. Ini warnanya ungu ya, seperti ini ya. Nah, ini sudah dibolongin ya menggunakan cara tadi ya, dipaku seperti tadi ya. Oke guys, jadi sebelum menaburkan ini hal penting ya. Jadi penaburan furadan ini itu di saat musim hujan ya. Nah, jadi kalau tidak musim hujan itu dia tidak akan cair dan dia tidak akan bekerja. Tetapi kalau musim hujan begitu kita taburkan di selah-selah pelepahnya ini nanti dia terkena air hujan, dia langsung larut dan dia langsung bisa bekerja efektif. Nah, kebetulan sekali sekarang di tempat saya masih musim hujan ya. Nah, jadi akan saya lakukan penaburan ya. Jadi penaburannya itu di sininya ya, di sela-selahnya. Jika batang yang masih tertepi seperti ini atau usia 3-4 bulan, ini masih tertepi seperti ini ya. Ini pohon pisang raja bulu ya yang kita akan obati. Jadi ini masih tertepi seperti ini, kita obati saja. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, kita taburkan. Nah, jadi setiap pelepah ini sedikit saja. Ini sudah makan. Jadi ini obat lumayan keras ya. Jadi sedikit saja dia sudah makan. Jadi di atasnya sini juga kita akan kasih ya. Nah, dan ini juga ya di sampingnya ini. Nah, seperti itu. Jadi ini cukup 4 pelepah saja, yang bagian sini, bagian sini, bagian sini, dan bagian sini ya. Ini saya akan obati. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, jadi bang, gimana bang? Kalau musim kemarau saya pengen ngobatin ini, apakah ada caranya? Nah, jadi ada teman-teman ya. Jadi di saat musim kemarau Anda bisa saja ya melakukan hal seperti ini, melakukan pencegahan. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau di saat musim kemarau Anda harus siapkan 2 botol. Yang pertama 1 botol untuk mengisi ininya, yang botol kedua itu untuk mengisi air, dan saya sudah siapkan botolnya. Nah guys, ini dia botolnya ya. Ini sudah saya bolongin. Yang tadi saya buatkan contoh, ini tutupnya, cara membolonginya atau melubanginya. Dan ini saya isi air, dan cara penaburannya pun sama seperti tadi ya. Ini airnya ditaburin di selah-selah pelepah pisang yang sudah kita kasih furadan tadi. Seperti ini ya. Mudah-mudah saja sih. Nah, oke ya, jadi seperti itu di saat musim kemarau atau di tempat Anda itu sedang musim kemarau, tapi Anda melihat anakan pisang atau yang baru pisang umur 2 bulan atau 3 bulan 4 bulan itu terkena hama seperti ini ya. Itu cara ngasihnya itu atau cara mengatasinya itu seperti itu agar si furadannya cair. Tetapi di saat tempat Anda musim hujan itu Anda tidak perlu melakukan cara seperti ini ya. Cukup ditaburkan saja ya, nanti dia kena hujan. Soalnya kan Anda pas ngasihnya itu di saat musim hujan. Saya akan obati juga ya batang pisang yang umur 2 bulan baru tanam. Nah, ini dulu saya nanamnya itu dari bibit yang sangat kecil sekali ya. Nah, jadi ini jadinya seperti ini hasil 2 bulan. Nah, jadi bibit yang kecil seperti ini pun sama. Ini dikasihnya di pelepahnya sini, di sela-sela pelepahnya sini. Nah, ini lihat, ini sudah hitam ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini hitam ini karena terkena hama penggerak batang juga. Kita akan taburkan saja ya seperti ini. Nah, ini juga pucuk bagian sininya ya. Ini kalau ditabur di sini nanti dia akan turun seperti ini.
Nah, jadi tadi saya kasih 1, 2, dan 3 yang di sini ya. Maaf ini agak gelap, yang di sini intinya nih. Dan ini juga pucuknya ini saya kasih. Jadi ini lebih efektif ya. Ini juga bulan kemarin saya cegah juga, dan ini masih belum terlalu efektif. Dan ini saya yakin nanti bulan depan ini sudah sangat bagus. Nah guys, inilah salah satu contoh ya, batang yang dulunya itu terkena hama. Nah ini dia masih ada bekasnya ya. Ini bolong seperti ini. Ini dulunya ini terkena hama penggerek batang. Ini usia sudah beranjak mulai kisaran 2 bulan ke atas ya. Nah jadi bulan-bulan kemarin ini terkena penyakit juga. Ini alhamdulillah sembuh ya. Dan ini daunnya ini mulus ya. Dan ini terlihat sangat sehat sekali. Nah seperti ini. Nah dan pertanyaannya, Bang, kalau udah sembuh gini dan di saat musim hujan itu dikasih lagi nggak? Jawabannya kalau bisa dikasih ya, tetapi sedikit saja. Karena ini hanya kalau yang sembuh seperti ini kita mencegah ya, bukan mengobati. Lain lagi dengan hal yang seperti tadi. Kalau yang seperti tadi kita mengobati itu sedikit saja. Jadi kalau yang seperti ini sama. Ini ditaruhnya di pelepah batangnya seperti ini ya. Ini untuk mencegahnya juga kita taruh di pelepah batangnya seperti ini. Nah jadi ya kawan, mungkin di tempat teman-teman pas lagi ngasih insektisida seperti ini atau lagi bersih-bersih batangnya, ini di pinggirnya ini ada anakan kecil seperti ini ya. Nah ini kalau seumpamanya dikasih gimana Bang, itu lebih bagus ya. Saran saya mending dikasih. Karena kalau nggak dikasih, walaupun dia sudah berindukan seperti ini ya, walaupun terlihat aman, tetapi kita harus jaga-jaga, yaitu dengan cara mencegahnya. Jadi sebelum dia terkena penyakit itu lebih baik dicegah dulu ya. Jadi kalau yang seperti ini Anda bisa taburkan di atas sininya saja. Nah ini kan masih mupus seperti ini ya. Kalau tadi itu belum ada yang mupus, dan ini pas kebetulan nemu yang mupus. Kalau nemu yang mupus seperti ini cukup di pupusnya saja yang dikasih insektisida ini ya, Furadan ini. Kita akan kasih saja. Nah seperti itu ya kira-kira ya. Nah jadi nanti dia air hujan masuk ke dalam sini, dan dia nanti meresap ke bawah dan membunuh hama-hama atau mencegah sebelum datangnya hama penggerek batang. Nah kawan, ini ada satu hal lagi yang sangat-sangat penting bagi Anda ya. Bagi teman-teman yang sudah melakukan pengobatan batang menggunakan insektisida ini, harap ya kalau mau merokok atau mau minum atau sedang istirahat itu lebih baik tangannya itu dicuci. Karena ini racun yang sangat lumayan dahsyat ini guys. Jadi khawatir ya nanti kalau belum dicuci kita terkena racun dari si insektisida Furadan ini. Jadi bagi kawan-kawan setelah melakukan perawatan ini ya atau pengobatan, itu tangannya dicuci menggunakan sabun yang bersih agar kita tidak terkontaminasi atau tidak terkena racun dari insektisida Furadan ini. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu saja ya tutorial dari video kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang ya. Jika ada yang kurang mohon ditambahkan, jika ada yang salah mohon dibenarkan, jika ada yang kurang pas mohon dipaskan. Jadi jika ada pertanyaan juga silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Abang Gingsul. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.